Selamat berjumpa kembali dalam acara TC TV, tepatnya hari ini Jumat tanggal 9 April 2021, tepat pukul 9:20 sampai dengan 9:29:59. Ya, dalam video yang ketiga ini yang saya buat itu untuk Monday Royce Muljanto upgrade Sunday. Ya, jadi yang mau di upgrade itu adalah hari Minggunya. Ya, saya teruskan itu pembicaraan ini masalah mengenai Ketabang. Ya, jadi saya buat videonya itu per 10 menitan aja. Edisinya per 10 menitan. Ya, skripnya per 10 menitan. Ya, supaya nggak terlalu capek mendengarkannya. Ya, karena setiap kegiatan kita itu saya lihatnya itu hanya 10 menit aja cukup. Makan 10 menit cukup gitu. Jadi makan sambil dengerin bisa ya toh. Kalau 30 menit terlalu lama. Memang 10 menit, 10 menit, 10 menit, tapi kalau digabung bisa 30 menit. Ya. Jadi dengerin skrip 1, skrip 2, skrip 3, per skripnya 10 menitan. Gitu di situ. Nah, yang mau saya bahas itu masih masalah Ketabang. Nah, bagaimana sekarang opini di tahun 2021 ini? Ya, 11 April 11 Februari 2021 itu, ya, ketika kejadian video TikTok yang viral itu, ya saya bersama ayah saya. Nah, ternyata pertama ayah saya itu memutarbalikkan fakta. Ya, saya itu berarti disuruh untuk transaksi, terus habis gitu bangun sistemnya, bangun manpowernya, kalau sudah sama dia dieksekusi. Lewat apa? Nomor satu, lewat kepolisian. Jadi kepolisian ini sama Mulyanto ini ayah saya itu dijadikan oknum. Ada polisi yang baik, ada polisi yang oknum. Ya, yang baik itu tidak mau, sama seperti Pak Tris itu Kanit Serse Polsek Genteng, itu saya beritahu, ya atau saya informasikan, beliau nggak mau memihak. Ya wis, itu urusanmu aja Royce, ya nggak memihak papa dan memihak Royce ya toh, itu situ. Nah, satu lagi ada yang di video di TikTok itu, ya, yang inisialnya H, ya toh, orangnya kecil, kepalanya potongannya gundul itu ya. Nah, itu memihak ke papa. Jadi ngomongnya gini, wes Royce, kamu jangan di sini ya toh. Pokoknya ini papa ndak mau kalau kamu di sini, dan papa ndak mau kalau kamu nutup ini loh. Bapak itu saya jelaskan, kalau bapak masuk ke sini tanpa persetujuan saya, Pak H itu melanggar KUHP 167 ayat 1, masuk pengarangan orang tanpa izin, gitu. Wong itu punya saya kok, gitu. Kalau Anda mau patroli silakan, tapi di luar pekarangan saya, jangan di situ, gitu. Kalau di situ Anda nanti mewakili Polri, itu jadi oknum. Anda itu di situ. Tidak tahu, saya diperintah atasan, ya itu urusan Anda. Saya tidak urusan sama Polsek Genteng, urusan saya sama Mulyanto, gitu. Mungkin atasan Anda juga juga sama Mulyanto, dapat laporan dari Mulyanto mungkin, kan gitu dok. Nah, itu berarti Mulyanto menghasut atasan Anda. Ya tuh, atasan Anda yang siapa saya tidak tahu juga. Ya tuh. Itu. Yang pasti dihasut dan percaya. Karena apa? Karena orang tua loh. Hukum kan semua sama. Tidak melihat orang tua atau anak tidak melihat, ya toh. Semua sama. Timbangan kan berarti imbang, ya toh. Lambang daripada hukum Indonesia kan mbak timbangan, wanita mbak timbangan, tutup mata, tidak melihat, ya toh. Jadi harus mencari kebenaran. Kebenarannya apa ya? Saya beberkan di YouTube ini. Karena harus mencari kebenaran, ya toh. Yang benar yang mana ya di YouTube, ya, itu di situ. Nah, kenapa gitu? Karena saya melihat berbagai kasus keluarga, ya toh. Nah, pengacara ini sama pengacara ini yang lagi trending topik, ya toh, gini barang segala macam. Nah, siapa yang benar? Siapa yang benar? Yang benar adalah yang eksis terus di sosial media. Itu yang benar. Ya toh. Kalau cuman ngomong diri saya benar, ya semua orang benar. Ya. Tapi yang selalu eksis di media itu adalah yang benar. Itu adalah kenyataan dunia digital hari ini, ya. Yang katanya ya itu Anda kena hasut, ya, dihasut, ya. Menghasut itu ada KUHP-nya sendiri, ya. Menghasut orang itu ada KUHP-nya sendiri, apalagi memberikan informasi yang tidak benar kepada penegak hukum. Lebih berat,
Ya, itu di situ. Itu. Nah, saya akan terus melakukan perang ini gitu. Jadi kalau dulu perang secara ngomong-ngomong ya sama Papa, kemudian perang melalui media gitu. Lah sekarang melerang di YouTube gitu. Anda silakan klarifikasi sendiri. Jadi tingkatan perangnya ini sebenarnya meningkat ya. Lah, jadi saya kesimpulkan ya tentang Ketabang itu, Papa itu nipu, mah. Ya, toh, video ini kan saya buatin untuk Mama. Papa itu istilahnya sorry ya sebelumnya, tukang tipu. Ya. Nipu siapa yang ditipu? Toyota Astra Motor ditipu. Ya toh, diomongkan bahwa ini adalah punya saya gini-gini segala macam ya toh. Itu apa sistemnya ditaruh sampai sekarang ini loh sistemnya masih pakai saya kalau itu tak buat saya pakai sistem saya sendiri, saya bisa buat sistem sendiri kok ya toh, manual juga nggak apa-apa ya, yang penting saya dapat hasil kan gitu dok. Jadi yang ditipu itu Toyota Astra Motor ditipu, kemudian Polsek Genteng ditipu ya, Polres ditipu ya, karyawan ditipu, publik ditipu ya, publik ditipu. Kalau ngomong ke publik, iya itu tempat saya tapi ditutup sama Royce itu ngawur itu ya. Anda boleh cek sendiri ya, Anda boleh cek sendiri sampai pengadilan negeri itu loh menyatakan bahwa itu adalah milik Royce Muljanto. Anda cek aja sertifikat Ketabang Royce Muljanto, Direktori Mahkamah Agung ya, di Google nanti Anda lihat di situ. Mulyanto itu nuntut Bank Permata untuk mengeluarkan itu tanpa penjamin. Penjaminnya kan saya toh. Jadi kalau misalnya mau narik itu, ya toh, satu dari perusahaan diwakili oleh Mulyanto, satunya punyanya penjamin. Jadi harus dua tanda tangan. Dia itu mau narik itu. Alibinya Mulyanto adalah, ya alibinya itu pembenarannya Mulyanto adalah, saya sudah melakukan kegiatan untuk bertemu, tapi Bank Permata tidak pernah hadir. Padahal setiap kali Bank Permata itu memanggil Mulyanto, saya hadir, Mulyanto tidak hadir. Jadi dibalik. Itu dok loh. Jadi Mulyanto itu saya lihat manusia hukum negara, bukan manusia hukum alam. Kalau hukum alam kan, hukum alam tuh pada dasarnya setiap manusia itu kan punya nurani sih, bukan pikiran, ya toh. Nurani, ya toh. Nurani ciptaan Tuhan kok. Kalau pikiran ini ciptaan Tuhan tapi didistorsi oleh manusia, ya toh. Itu di situ. Diintervensi banyak. Oh ya, kenalan rekanan pejabat apa segala macam. Jadi orang itu jadi jahat. Ya, tapi kalau orang itu pegang nurani, liangsim, maka orang itu tetap pikirannya itu tinggi, seleranya tinggi, tapi hatinya tetap baik. Ya, itu di situ. Lah buktinya sekarang apa? Mulyanto ndak berani podcast itu loh, ndak berani. Sama saya wis, podcast tok ayo berdua. Nggak berani ngilang. Kenapa kok gitu? Takut, karena kalau podcast sama saya berarti dia akan tampil di media. Kalau sudah tampil di media dia harus berkata benar. Kalau dia berkata bohong berarti dia melakukan suatu kebohongan publik. Ya, itu di situ. Nah, dalam skala kecil dia bisa. Jadi kalau dia kalau ke Pak H itu ya, yang orang Polsek Genteng, yang gundul itu, ya toh. Dia selalu ngomong, "Iya, Royce itu bilang ngono itu. Pokoknya jangan di sana ya. Kalau di sana saya tuntut." Ya toh. Wes, tak sirami kabeh wis. Jarin aparat tak sirami, tinggal nyirami tok. Loh, emangnya aparat bisa dibeli ta? Ya toh. Saya urusan Polres itu loh. Saya tidak mengeluarkan duit 1 sen pun. Itu saya salut pada Polri. Tidak mengeluarkan 1 sen pun. Semua gratis. Ya toh, itu situ. Ya gak tahu kalau Mulyanto yang Cirami saya juga gak tahu. Tapi saya jelaskan satu persatu ya, mulai dari Toyota Astra Motor. Semua yang dihasut sama Mulyanto, keluarga dihasut. Ya toh, habis gitu Toyota Astra Motor dihasut, Polsek Genteng dihasut, Polres dihasut, Polres Tabes Surabaya dihasut, karyawan dihasut. Saya bereskan satu persatu. Di Polres itu ya penyidiknya ada beberapa, saya bereskan satu persatu sampai mereka paham, akhirnya saya dibebaskan. Ya, lah polisi lah ndak bodoh sih penyidik itu. Oh, mereka ikut dididik untuk mengetahui mana yang benar mana yang salah kok. Gitu. Kalau nggak benar, mana mau sih polisi bantu? Kan nggak mau. Karena dilihat, ditelaah, kemudian diteliti satu persatu bahwa oh iki ternyata iki sing masalah iki Mulyanto.
Ya toh. Mari dikon nglebokno, saiki dikon ngetokno, ya toh. Supaya ndak diketabang tok. Ya toh. Gitu tok. Habis gitu orangnya dia yang diketabang. Itu di situ. Setelah tahu semuanya akhirnya saya dibebaskan. Itu di situ. Ya kalau kayak gitu ya nggak perlu ditahan toh. Itu kan karena Mulyanto yang menghasut. Ya, jadi ingat Anda itu bisa lolos di hukum negara, bisa lolos di hukum alam, tapi tidak bisa lolos di hukum karma. Kalau bohong, ya nanti Anda juga dibohongin. Kalau Anda mau memecah belah orang, ya atau mengkotak-kotak orang, keluarga Anda juga nanti dikotak-kotak. Ya, itu aja yang pesan yang mau saya sampaikan ke Mama. Sekian, terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga bermanfaat dan semoga Tuhan melindungi kita semua. Amin.